Shalom, sahabat iCare, kami dari Yayasan Lilin Pelita Kasih. Kali ini kami akan mewawancari kembali narasumber sebagai cancer survivor. Kali ini edisi yang kedua ini kami akan berbicara dengan, silakan Pak, mungkin bisa perkenalan diri dengan Ibu juga, silakan Pak. Ya, shalom, saya namanya Budi, anak saya 2, ini istri saya. Saya tinggal di daerah Cengkareng. Oke, kalau dengan Ibu? Halo, shalom. Saya Rika. Tinggal sama ya Bu ya? Ya. Ini Takutnya suami beda, saya Bu. Budi, anak saya 2. Tinggal di daerah sini, daerah Cengkareng. Bu Rika, kan kita pernah dengar nih dari Bu Rika, katanya kena cancer ya waktu itu ya? Ya. Boleh ceritain nggak Bu, Pak, mungkin bagaimana kondisinya waktu itu, sebelumnya bagaimana, tahun berapa kenanya, silakan Bu. Ya. Saya divonis cancer di awal 2013. Saya cek di situ, dokter dia suruh angkat, tapi saya ngeyel, saya nggak angkat. Saya masih cari-cari dokter lain gitu ya. Second opinion lah ya. Oke. Sampai 2014 pertengahan akhirnya saya balik lagi ke dokter pertama dan akhirnya cerita singkatnya saya diangkat. Dioperasi ya. Masektomi ya. Oke. Dengan 8 kali protokol di kemo. Di kemoterapi di rumah sakit di mana? Rumah Sakit Darmais saya berobatnya. Nah, waktu itu berarti tahun 2014 bulan apa tepatnya? September 2014 dinyatakan bahwa Ibu menderita kanker payudara dengan stadium berapa yang dinyatakan medis? 3B. Ya. Pengen tahu nih Pak Budi, dari Pak Budi juga waktu itu perasaan pertama kali tahu istrinya menderita sakit kanker, waktu itu apa yang Bapak rasakan waktu itu? Ya, waktu itu sih bener-bener shock ya, kaget ya. Karena kan bener-bener kita belum pernah tahu tentang kanker apa. Terus kita taunya tuh kanker tuh penyakit yang benar-benar mematikan banget gitu, dan yang umur hidupnya singkat ya Pak ya? Sangat singkat, makanya pada saat itu kita benar-benar shock banget gitu loh. Kalau Ibu sendiri sebagai yang mengalaminya, sebagai yang ini, apa waktu itu perasaan Ibu waktu itu? Shock pasti, tapi saya lihat sih lebih shock nih ya. Oh, pasangannya lebih shock ya? Berarti bapaknya mencintai sekali loh. Saya shock ya, sebentar lah, sebulan gitu pas udah menjalani kemo itu saya udah nggak shock. Saya cuman saya ikutin protokolnya dari dokter, kamu harus A, B, C, saya ikutin semua. Oh, berarti prosedur medis segala sesuatunya Ibu ikutin? Iya, saya ikutin. Tapi secara fisik sendiri Ibu drop nggak atau mengalami keluhan segala sesuatu dalam tubuh Ibu secara fisik? Secara fisik saya tidak mengalami sakit atau gimana ya, enggak. Oh, oke. Itu pertama kali divonis bentuknya seperti apa Bu? Ada benjolan. Ada benjolan di payudara. Jadi dan terasa waktu diraba. Oh, oke. Tapi ketika benjolan itu diketahui, ketika Ibu periksakan itu di medis, ternyata itu adalah CA. Iya. Oke. Kalau dari Ibu Rika sendiri, ada perubahan nggak setelah Ibu sebelum dioperasi dan setelah dioperasi, dari perubahan tubuh fisik ada nggak Bu? Yang Ibu rasakan dari dalam atau segala sesuatu yang ada dalam tubuh secara fisik? Secara fisik yang pasti kepala saya rambut saya yang rontok. Oh iya, karena kemo ya. Karena kemo. Apakah Ibu mengalami mual? Mual itu saya enggak. Cuman mual sedikit gitu kayak orang sakit mah, ya diminumin obat sembuh. Enggak ada yang terlalu nggak ada yang terlalu berat lah maksudnya. Enggak sampai muntah-muntah gitu, enggak. Justru saya nggak ngalamin seperti itu. Okay. Kan orang bilang katanya di kemo sakit loh, kata sininya kayak di sayat-sayat. Tapi puji Tuhan saya nggak ngalamin. Ada titik terberat nggak yang di dalam masa kemoterapi ataupun masa operasi yang Bapak dan Ibu lewati? Titik terberat, hal terberat yang sulit dilewati waktu itu? Kalau titik terberat ya mungkin di sisi finansial aja, karena kan kita juga bukan orang yang berkelebihan gitu ya. Jadi cukup pengobatan itu cukup menguras banyak uang gitu. Iya. Nah disitulah saya merasa down, merasa kok kayaknya kita seperti apa ya? Kayaknya Tuhan nggak sayang sama kita gitu loh. Waktu itu ya Pak, perasaannya waktu itu ya. Nah makanya itu sempat juga saya pertanyakan gitu loh. Tapi ya dengan
perjumpaan saya dengan Tuhan, ya di situ benar-benar saya mengerti gitu loh, bahwa ya kita ini orang tua yang nggak ada lah orang tua yang nggak sayang sama anaknya, apalagi Tuhan kita gitu yang menciptakan kita, yang memberi rohnya kepada kita gitu. Pasti dia sayang banget, karena benar-benar saya ngalami itu berkali-kali. Ya salah satu contohnya saya dikasih pada saat saya mempertanyakan, Tuhan sayang nggak sih sama saya gitu. Itu nggak lama, malam saya cuma dapat mimpi yang sederhana, bahwa Tuhan datang ke saya. Bukan, maksudnya gini, maksudnya dalam mimpi itu saya ini sepertinya menjadi anak saya yang kecil, yang cowok, dan Tuhan itu sepertinya menjadi papinya. Nah si anak cowok ini mempertanyakan, papi sayang nggak sih sama aku gitu. Nah di saat itu langsung tersadar, bangun, nangis gini loh, kita aja orang tua yang di bumi yang punya anak begitu menyayangi gitu. Betul, apalagi Bapak kita yang di atas ya. Oke, berarti kasih Tuhan kepada kita tuh seperti seorang bapak sayang kepada anaknya. Tidak ada limitasi, tidak ada syarat. Tidak ada. Itu yang Pak Budi rasakan waktu itu ya. Jadi nggak ada lagi tuh protokol, aturan ini, aturan nggak ada. Pokoknya kasih sayang itu dari atas ke bawah itu murni gitu. Oke, sebelum Bapak dapatkan ini, sebelumnya Bapak sempat down, maksudnya sempat merasa kok Tuhan tinggalkan kita ya, sampai harus mengalami segala sesuatu. Pernah ngalamin seperti itu juga ya Pak ya? Iya, kurang lebih lah, turun naik lah, cuman pada saat ngalamin itu juga, setelah itu sih sebenarnya kita namanya masih manusia, bergejolak lah. Tapi dengan mengalami perjumpaan yang berkali-kali itu benar-benar saya merasa yakin gitu loh, bahwa Tuhan kita itu sayang ke kita tanpa syarat. Ya, setuju saya Pak. Waktu ibu dalam kondisi down, ketika ibu tahu bahwa ibu kena cancer dan harus dioperasi dan harus mengalami protokol kemo yang panjang dan harus mengalami botak segala macam, rontok rambutnya segala sesuatu. Nah, ibu merasakan mengalami nggak satu kehadiran pasangan yang support segala macam Bu dalam hidup ibu secara pribadi? Ya, yang saya alami ya pasti ya, maksudnya saya juga baru merasakan, maksudnya support seorang pasangan itu, suami atau istri itu sangat penting ya dalam sakit ya, terutama sakit yang seperti cancer yang gitu berat ya, seperti kita ini gitu ya. Loh. Okay. Bukannya support dalam hal materi aja ya, tapi support dia ada di samping kita udah merasa tenang. Dia cuman ngomong udah makan belum, kita udah lebih tenang lagi gitu. Maksudnya support seperti itu. Dan memang itu yang saya perlukan gitu. Kadang-kadang saya udah down, saya cuman bilang, aduh saya lagi nggak enak nih, tolong dong doain saya. Dia doain, dia nggak ngomong, dia cuma pegang saya, udah dia bilang gitu. Itu kayak ada satu mengalir adem sejuk gitu ke tubuh saya gitu loh. Mungkin ya di situ ya saya mengalami pemulihannya ya di situ, seperti itu gitu. Oke, berarti fungsi supportnya sangat penting ya, sekali. Mungkin kita menderita nih, tapi yang support kita juga mungkin lebih menderita lagi gitu loh. Karena kita sudah melihat, dua jadi satu ya. Iya, melihat kita kan gitu. Kalau dua sudah jadi satu tuh, ketika satunya sakit pastilah yang satunya lagi juga akan merasakan gitu. Jadi fungsi seorang pasangan, seorang support ketika titik-titik di mana kita down, di titik di mana kita saat mengalami sakit ini sangat penting sekali. Oke. Pak Budi sendiri, bentuk apa sih support yang Bapak kasih secara pribadi konsisten untuk ke istri Pak? Ya tentunya saya banyak berdoa. Saya benar-benar cuman duduk bersekutu sama Tuhan gitu. Cuman minta dia benar-benar dekat sama kita, supaya memang kerajaan surga itu turun atas keluarga kita gitu. Pada saat kerajaan surga itu turun, ya saya percaya penyakit itu pasti keluar. Amin. Nggak ada lagi boleh nempel di dalam tubuh kita gitu. Amin. Luar biasa ya Pak Budi ya. Tetap sepakat dalam doa, tetap sepakat dalam pengharapan, itu mukjizat Tuhan juga akan turun menyertai kita. Percaya banget mukjizat itu benar-benar ada dan nyata. Amin. Prinsip hidup atau semangat hidup yang Bapak dan Ibu terapkan selama menjalani pergumulan ini
dalam masa-masa yang kemarin-kemarin sudah dilewati? Boleh dibagikan ke kita Pak mungkin? Ya, selama kemarin kita ngalamin perjalanan pengobatan waktu di Rika sakit, kita benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Karena kita berusaha sekuat apapun, itu kayaknya kadang-kadang suka nggak sempurna gitu. Tapi nggak kuat juga ya? Nggak kuat juga. Nah, tapi kalau ada penyertaan Tuhan itu semua jadi sempurna, semua jadi beres gitu. Dan Itu Bapak sih betul-betul alamin ya, betul-betul karena ini kan alamin. waktu itu 2013 ternyata Iya. kita terbukti nih dengan tahun, dengan waktu yang Betul. berjalan sampai sekarang, ternyata Tuhan sertai berbagai Tuhan penyertaan. sertain, hal kecil, hal besar semua Tuhan sertai. Yang tadi diceritakan juga sahabat iCare bahwa dari segi finansial, Iya, dari betul. Tuhan sediakan segala sesuatunya. Dari terbukti juga sekarang Cirika juga masih dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang sehat. Jadi penyertaan Tuhan sungguh Luar sempurna biasa. kalau kita lihat sampai Iya. sini, dan semua itu terlihat dari waktu-waktu yang mereka jalani. Iya. Mungkin waktu itu mereka alami tidak mudah, ketika tidak seperti yang saat ini mereka ceritakan mungkin Betul. waktu itu. Tapi saat ini kita bisa lihat bahwa tahun berganti tahun penyertaan Tuhan selalu ada setiap hari. Iya. Oke, Pak Budi Budika, saya mau tanya, dapat sesuatu rema nggak Pak selama perjalanan pergumulan ini, satu penguatan dari Tuhan secara pribadi? Iya, waktu kita ngalamin proses pengobatan itu, saya benar-benar dapat satu rema yang benar-benar kuat gitu. Seperti ayat Matius ya, itu inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, ayat itu benar-benar saya merasa itu ayat itu untuk saya dan untuk kita gitu loh. Jadi bahwa perkenanan Tuhan itu bukan datang dari kita, tapi datang dari sana, gitu loh. Itu yang benar-benar menguatkan Itu kita, meneguhkan Bapak meneguhkan ya dalam kita. waktu pergumulan itu Betul, ya. betul. Oke Pak, sebagai penutup ada nggak pesan-pesan untuk kepada para penonton, di mana sebagai seorang pasangan bentuk support Bapak kepada semua pasien kanker yang ada di YouTube ini? Ya, jadi sebagai seorang pasangan memang sangat dibutuhkan ya untuk penderita penyakit ini. Benar-benar kita harus support hal kecil, hal besar, apapun harus kita support gitu. Jangan sampai cuman gara-gara hal sepele kita tinggalin gitu loh. Karena itu membuat jauh lebih drop. Oke, berarti kuncinya sebagai seorang pasangan apabila mendampingi seorang pasien cancer survivor, tetaplah setia menjalani segala proses, karena itu salah satu bentuk support yang kami ini harapkan. Iya. Bu Rika, sebagai cancer survivor kurang lebih 2013 Ibu tahu, 2015 Ibu operasi. Sekarang sudah 2020, kurang lebih 7 tahun ya survive berarti. Apa sih semangat Ibu, prinsip hidup Ibu yang Ibu bisa ceritakan bagi pasien, sahabat-sahabat iCare di tempat ini? Ya. Pertama ya, kita positif. Dari sini otomatis hati kita juga jadi positif. Oh ya, energi dan hati bersinergi. Ya, positif. Terus tetap kita melekat sama Tuhan dan andalkan Tuhan. Ya, jangan pernah andalkan manusia, pasti kecewa. Kalau kita andalkan Tuhan itu, dengan saya andalkan Tuhan, apakah saya hilang langsung kansernya tanpa operasi? Enggak. Tetap saya tetap operasi. Ada ya. Tapi dengan saya bersandar sama Tuhan, semua penyertaan itu disertai, setiap tindakan itu disertai sampai selesai gitu loh. Bahkan bukan hanya fisik saya aja yang disertai, secara keuangan pun disertai dan dicukupi. Penyertaan Tuhan yang tadi Ya, Pak Budi sangat ceritakan ya. sempurna. Jadi Ibu lewatin itu ya. Iya, ya intinya itu sama Tuhan lah kita. Oke. Ada lagi Bu mungkin semangatnya? Satu hal lagi ya, kita tetap harus semangat. Terus bukan berarti kita cancer akhir dari segala-galanya. Ya, setuju itu saya. tidak. Ya, tetap kita harus semangat. Segala sesuatu kita jalani secara normal. Dan satu hal lagi saya pesan, kalau bisa tergabung dengan komunitas yang positif, ya. Banyak kan di luar sana komunitas tapi yang negatif, yang positif itu yang support kita, yang dukung kita dalam doa apa gitu. Itu saya merasakan banget, itu sangat-sangat penting gitu. Oke. Saat kita down, kita cerita ya
mereka support. Kita gitu butuh loh. orang lain butuh juga orang ya? lain, Oke, betul. oke. Gitu Oke, aja. sahabat iCare, berarti tadi cerita dari Bu Rika, sungguh kita harus punya energi positif untuk mengalahkan segala sesuatu yang menakutkan, segala sesuatu yang mengecewakan atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita juga butuh komunitas yang positif ya Bu ya, agar kita juga tidak berjuang sendiri, tapi kita dapat teman, dapat sahabat yang saling mendoakan. Terima kasih sekali lagi sahabat iCare untuk acara kali ini, untuk interview dengan Bu Rika. Makasih ya Pak Budi, Bu Rika. Ya, biarlah apa yang kami bicarakan hari ini dapat menjadi berkat bagi sesama kita yang mendengarkan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa please like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.